Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Mekatur, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur masih Allah karuniakan umur yang panjang, sehat dan afiat, juga dimudahkan semua urusan-urusan kita, termasuk urusan kita dalam rangka beribadah di sisi Allah. Mudah-mudahan sepanjang masa kita selalu dalam karunia Allah, rahmat Allah, dan petunjuk Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali bertemu dalam program mulia syiar dari Mekatur, yaitu ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Kita akan membahas hikmah ke-241 tentang sifat kita dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersikap terhadap diri kita, bagaimana pula kita bersikap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yakini Allah Maha memiliki sifat-sifat yang mulia, sedangkan kita hanya memiliki sifat yang baik, bahkan lebih banyak sifat buruknya. Ibnu Athaillah As-Sakandari menuturkan, la yukhrijuka 'anil wasfi illa syuhudul wasfi. Tidak ada yang dapat melepaskan dari sifat buruk manusia kecuali ia menyadari sifat agungnya Allah. Yang patut kita yakini adalah sifat sempurnanya Allah, agungnya Allah, mulianya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita wajib menyadari bahwa sebaik apapun kita, sifat kita adalah cukup baik, bahkan lebih banyak sifat tidak baiknya. Saat itulah kita lebih mengingat sifat-sifat Allah yang pasti sempurna, yang pasti mulia. Biasanya seorang manusia kagum dengan sifat dirinya, kagum dengan kemuliaannya. Untuk itu hikmah 241 mengingatkan agar jangan kita kagum dengan diri kita. Jangan kita memuji diri kita berlebih-lebihan. Ingatlah, yang layak dan patut untuk kita puji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita menganggap kita sudah sabar, maka kita yakin Allah amat sangat maha sabar. Sekian banyak makhluknya, hambanya yang berbuat buruk, Allah tetap maha baik. Allah kasih rizki, Allah anugerahkan karunia. Padahal banyak hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam hadis qudsi dikatakan, Allah maha sabar. Manusia menduduhnya dengan tuduhan yang buruk. Allah memberinya karunia-karunia yang banyak. Tentu bagi kita, kita yakin bahwa Allah memiliki sifat yang sangat mulia. Demikian juga kita meyakini bahwa kita kalaupun ada sifat yang mulia, itu karena Allah yang maha mulia. Kita mampu bersabar karena Allah maha bersabar. Kita menolong sesama kita karena Allah zat yang maha menolong. Kita membantu orang-orang yang membutuhkan karena Allah zat yang maha mengkaruniakan rezeki. Selalu sifat baik kita kembalikan kepada sifat Allah yang amat sangat maha sempurna. Sebaliknya sifat buruk kita refleksikan kepada diri sendiri. Disinilah Allah menginginkan kita selalu mengingat kemuliaannya, keagungannya, kesempurnaannya, dan kita melupakan diri kita bahwa kita sudah bagus, bahwa kita sudah mulia. Hakikat kemuliaan itu karena Allah muliakan kita. Hakikat keagungan itu karena Allah memberikan keagungan. Hakikat kebaikan-kebaikan kita karena Allah maha baik. La yukhrijukal wasfu illa syuhudul wasfi. Tidak ada yang dapat melepaskan kita dari sifat buruk kita kecuali kita mengingat sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum. Allah perintahkan kita semuanya mengingat Allah. Bukan mengingat diri kita. Bukan mengingat kehebatan kita, tapi mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, kita tidak akan membanggakan diri kita. Dengan selalu meyakini keagungan Allah, maka kita menganggap diri kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperkuat dengan hikmah berikutnya, di mana Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, al-mu'minu yashguluhu thana 'ala Allah ala ayyakuna li nafsihi syakira. Lebih baik manusia sibuk menyanjung Allah, memuji Allah, mengingat Allah, daripada dia memuji sendiri. Bahkan orang yang lebih banyak mengagungkan Allah justru lebih baik daripada mengagungkan diri sendiri. Dan orang yang sibuk menunaikan kewajiban kepada Allah lebih baik daripada sibuk untuk meminta hak untuk dirinya sendiri. Sebagai hamba Allah, maka kita diminta oleh Allah beribadah, beramal soleh, melakukan berbagai jenis kebaikan. Itulah yang akan mengurangi kita untuk mengingat diri kita. Karena kita sibuk dengan kebaikan, dengan amal soleh. Manakala manusia sibuk dengan dirinya, dia akan melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian, kata Allah, melupakan Allah. Maka kalian akan melupakan diri kalian sendiri. Melupakan kewajiban, melupakan ibadah, melupakan amal soleh. Disinilah hikmah ke-241 mengingatkan kita semua agar kita lebih sibuk mengingat Allah, mengagungkan Allah, menyanjung Allah. Maka kita tidak akan sempat memuji diri sendiri. Tidak sempat menganggap diri kita hebat. Demikian juga kita sibuk menunaikan kewajiban kepada Allah. Sehingga kita lupa tentang jatah diri kita. Meskipun yakinlah
Apa yang kita lakukan berbuah kebaikan dunia dan akhirat. Apa yang kita lakukan berbuah ampunan dan pujian Allah. Apa yang kita lakukan berbuah hak-hak kita yang Allah akan anugerahkan untuk kita. Muamalah itu bagaimana kita menunaikan kewajiban dan insya Allah kita akan mendapatkan haknya. Apalagi muamalah kita dengan Allah, hablum minallah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Ma haqqullah 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, apa itu hak Allah atas hamba-hambanya? Dengan tawadhu Mu'adz menyebutkan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi bersabda, hak Allah atas hamba-hambanya adalah semua hamba-hamba beribadah kepadanya. Dan hamba nanti akan mendapat haknya atas ibadah tersebut. Allah yu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab, menyiksa mereka di dalam neraka. Inilah pentingnya kita selalu disibukkan memuji Allah, mengagungkan Allah, mengingat Allah. Disibukkan dengan menunaikan kewajiban-kewajiban, ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan. Sibuk dengan merencanakan umroh, merencanakan haji. Sibuk dengan merencanakan infak sedekah, santunan yatim. Sibuk dengan mengikuti majelis-majelis ilmu. Daripada sibuk memikirkan diri sendiri. Karena yakinlah, kalau kita selalu mengingat Allah, Allah mengingat kita. Kita menyanjung Allah, Allah menyanjung kita. Kita beribadah, Allah akan berikan hak kita, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itulah dua hikmah yang saling berkaitan. Hikmah ke-241 dan hikmah ke-242. Masih ada hikmah-hikmah yang lain yang kita rujuk dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Silakan jamaah sekalian mengikuti semua media sosial Mekatur, baik Instagram, YouTube, maupun juga TikTok. Semuanya dalam rangka syiar kebaikan dan kemuliaan. Setelah ini kita lanjutkan hikmah-hikmah berikutnya. Tetap ngaji hikmah bersama Mekatur. Bapak Ibu, sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bertemu dalam program Ngaji Hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Pada kesempatan ini kita akan membahas dua hikmah sekaligus, hikmah 243 dan disempurnakan dengan hikmah 244. Apa kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang hikmah 243? Laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwada. Pencinta sejati tidak mengharapkan balasan dari yang dicintainya. Bagaimana jika kita mencintai Allah? Zat yang wajib kita cintai. Dengan manusia saja, kita saat mencintai, maka kita tidak mengharapkan apa-apa dari yang kita cintai. Bagaimana dengan Allah yang amat sangat maha sempurna? Itulah pencinta sejati
Itulah penyayang yang sejati. Al-muhibbul haqq. Kan terkadang cinta bisa dipalsukan jika dia masih berharap. Apalagi ada kepentingan tertentu. Orang tua mencintai anaknya tulus lillahi ta'ala. Tidak mengharapkan balasan. Itulah pencinta sejati. Seorang murid mencintai gurunya. Tidak mengharapkan apapun dari gurunya. Itulah pencinta sejati. Seorang guru memberikan ilmu, menyampaikan kebaikan kepada muridnya. Tidak mengharapkan balasan apapun dari muridnya. Itulah pencinta sejati. Suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, orang tua mencintai anaknya, anak mencintai orang tuanya. Tidak mengharapkan balasan apapun dari mereka. Kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah al-muhibbul haq, pencinta sejati. Demikian juga beliau sempurnakan dengan ungkapannya, fa innal muhibba may yabzulu laka, laisal muhib man tabzulu lahu. Pencinta sejati itu adalah yang rela berkorban untuk yang dicintainya, bukan meminta imbalan dari yang dicintainya. Pengorbanan itu adalah bukti ketulusan cinta. Saat kita sholat dan itu berat, maka itu pengorbanan kita. Kita buktikan ketulusan cinta itu kepada Allah. Maka sholat menjadi ringan. Saat orang akan membayar zakat, mengeluarkan infak sedekah, maka kalau berat berarti dia belum berkorban untuk yang dicintainya. Tapi kalau dia siap berkorban, maka semuanya menjadi ringan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk tersebut artinya adalah tunduk, patuh, ikhlas kepada Allah. Maka orang yang ikhlas sedang diuji cintanya oleh Allah. Suami yang ikhlas diuji cintanya oleh istri. Istri yang ikhlas diuji cintanya oleh suami. Anak, orang tua, sahabat, kerabat sedang diuji cintanya. Kalau dia ikhlas, dia tidak meminta balasan. Kalau dia ikhlas, dia siap berkorban untuk memberikan kebaikan kepada yang dicintainya. Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling kita cintai? Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang sampai aku lebih dicintai dari dirinya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Hadis Imam Al-Bukhari. Ini mengingatkan pencinta sejati. Dia tulus mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Melebihi dari cinta kepada selainnya. Kemudian ia siap beribadah, beramal soleh, mengikuti tuntunan Nabi sebagai bukti cintanya. Ia tidak mengharapkan balasan apapun kecuali ridha Allah, ampunan Allah, dan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Laula mayadinun nufus mata haqqaqa sayrus sa'irin. Hikmah 244, kalaulah bukan karena adanya arena nafsu, maka tak terjadi perjalanan orang-orang yang sedang menuju kepada Allah. Ada rintangan dalam rangka kita menuju Allah, sampai kepada ma'rifatullah, yaitu nafsu. Namun keberadaan nafsu itu adalah merupakan bagian yang harus dilakukan oleh seorang as-salik ilallah, yang berjalan menuju Allah. Bagaimana ia mengendalikan? Bagaimana ia menahan? Justru tidak sungguh-sungguh dia menuju Allah kalau tidak ada tantangan nafsu, kalau tidak ada godaan nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. An-Nazi'at 40-41. Mereka yang mampu selalu takut kepada Allah, mampu mengendalikan nafsunya,
justru balasannya adalah surga. Maka nafsu tidak boleh dibuang. Nafsu itu adalah karunia dari Allah. Seorang yang berjalan menuju Allah bukan memutuskan nafsu, menghilangkan nafsu, tapi menahan, mengendalikan, mengarahkan supaya nafsu-nafsu itu tunduk pada tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah. Rasulullah SAW juga bersabda, orang beriman itu ayyakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kalau ia mampu menundukkan nafsunya, mengikuti apa yang dituntun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kata beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari, pasalnya tidak ada jarak antara engkau dengan Allah untuk dilalui jika tidak ada rintangan. Atau rintangan antara engkau dengan Allah, itulah yang harus dilalui. Semua menyadari bahwa untuk sampai ke puncak ada angin, ada gangguan, ada godaan, ada cuaca, ada hembusan-hembusan godaan, setan, dan sebagainya. Disitulah seorang salik, seorang yang arif billah, dia mampu membaca semua yang ada. Ia baca, kemudian dia yakin bahwa inilah ujian dari Allah agar sampai kepada Allah. Maka nafsu itu ujian, cuaca itu ujian, keadaan macam-macam itu ujian, setan juga ujian. Seorang yang yakin, dia akan lulus ujian. Karena tujuan kita semua kembali kepada Allah, menuju Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan ujian-ujian tersebut. Jika kita mampu menundukkan nafsu, mengendalikan nafsu, menahan nafsu, kita dikategorikan seorang yang lulus ujian, dan seorang yang lulus ujian layak mendapatkan ijazah, sertifikat, penghargaan dari Allah. Tentu bentuknya bukan penghargaan materi saja, tapi paling inti adalah penghargaan dari Allah, yaitu kita digolongkan orang-orang solihin dan solihah yang diperkenankan masuk surga Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian kepada hamba-hambaku, calon penghuni surga, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Allah tujukan itu bagi mereka yang mampu mengendalikan nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wah yang mampu menjadikan nafsunya tenang, yang mampu mengendalikannya, menahannya, kalian layak mendapatkan penghargaan yang bernama ampunan, digolongkan hamba-hamba Allah yang soleh, dan dilayakan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita semuanya bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semua yang ada dalam ujian-ujian itu mampu kita lalui, dan kita lulus semuanya, mendapatkan penghargaan berupa kemuliaan dunia, penghargaan berupa kemuliaan akhirat, bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mekatur semuanya, ayo ajak serta seluruh sahabat, kerabat, keluarga, teman-teman semuanya ikut bersama dalam syiar Mekatur dalam program ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Itu akan menjadi media dan sarana silaturahmi, juga menambah kekayaan tuntunan Allah dan Rasulullah, dan mudah-mudahan menjadi media agar kita semakin layak mendapatkan surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah program ngaji hikmah ini bisa disaksikan di berbagai media sosial Mekatur Lizahra. Silakan like, comment, share, dan subscribe seluruhnya untuk kebaikan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layanan Lizahra dan layanan Mekatur menurut jamaah. Keluarga besar Muhammad Fauzan sungguh menyampaikan terima
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dan panitia Mekatur ya. Sungguh ini merupakan satu pengalaman yang sangat berharga, karena sudah beberapa kali saya melakukan umroh, ini yang bagus ini. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan di masa yang datang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di masa yang datang bisa bersama kembali Mekatur ya, dalam perjalanan spiritual yang namanya umroh ya. Terima kasih Mekatur, keren banget, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.